Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini betul-betul mempunyai makna untuk diri kita, dan tentunya kita berharap semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya kepada kita semua, baik itu melalui Al-Quranul Karim ataupun melalui sunnah-sunnahnya. Semoga kita dan keluarga kita semuanya dapat melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil qiyamah nanti kita berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana hukum puasa di bulan Ramadan. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dari ayat tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari tiang agama, merupakan salah satu daripada rukun Islam yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Sudah barang tentu kewajiban-kewajiban ini
merupakan bagian yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajiban tersebut untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdosa bagi orang-orang yang sudah wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan tersebut. Maka perlu kita pahami persyaratan-persyaratan atau syarat-syarat wajib yang apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh seseorang, maka seseorang tersebut telah wajib melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat wajib dari puasa ini diantaranya adalah yang pertama, orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah orang muslim. Siapakah orang muslim itu? Orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Kalau dia muslim, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Orang non-muslim tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kalaupun puasa dilakukan oleh orang-orang non-muslim, maka dia tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat wajib yang kedua yang harus dipenuhi adalah berakal. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, bagi orang-orang yang berakal, maka dia sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan syarat wajib yang ketiga adalah balik atau cukup umur, atau yang kita kenal dengan dewasa. Balik ini merupakan batasan bagi seseorang untuk mendapatkan beban agama. Sudah berlaku hukum-hukum wajib, hukum-hukum sunnah dan yang lainnya bagi orang yang balik. Yaitu bagi laki-laki apabila dia telah berihtilam atau bermimpi indah, dan bagi perempuan apabila dia telah keluar darah haid. Maka kalau dia sudah keluar darah haid, dia itu sudah termasuk dewasa atau balik. Kalau dia sudah berihtilam bagi laki-laki, maka dia juga sudah balik, sudah dewasa. Apabila keduanya tidak dirasakan oleh laki-laki berihtilam dan oleh perempuan haid, maka batas maksimal adalah 15 tahun. Apabila sudah mencapai 15 tahun, yang laki-laki tidak berihtilam dan yang perempuan tidak haid, maka mereka dianggap termasuk orang-orang yang sudah dewasa, walaupun tidak bermimpi atau berihtilam ataupun tidak keluar darah haid. Kalau sudah usia 15 tahun, maka dia dianggap sebagai seseorang yang sudah balik. Inilah syarat-syarat wajib. Jika syarat wajib ini sudah terpenuhi semua, maka kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bagian dari yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut. Apabila ditinggalkan atau tidak berpuasa,
maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Bijaksananya Allah terhadap perintah untuk melaksanakan puasa adalah adanya rukhsah atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh orang-orang tertentu. Mereka boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan asalkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Inilah kebijaksanaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah. Bagi mereka boleh meninggalkannya. Dan nanti ketika mereka sudah sembuh di bulan yang akan mereka harus mengganti puasa-puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkannya. Ini bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah tidak mungkin lagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa karena kondisi fisiknya ataupun kondisi-kondisi yang lainnya, karena usianya sudah lanjut. Nah, mereka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan nanti dibayarkan fidyahnya baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh keluarganya. Jadi tetap ada kewajiban untuk membayar fidyah. Yang ketiga, orang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang-orang yang bepergian atau musafir. Yang bepergiannya itu jarak tempuhnya kurang lebih adalah 80 km. Bagi mereka boleh meninggalkan ibadah puasa dan nanti harus diqadha atau harus diganti pada bulan-bulan yang akan datang. Yang terakhir, yang mendapatkan rukhsah, yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka boleh meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu bagi ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Mereka boleh meninggalkan ibadah puasa. Nanti diganti pada bulan-bulan yang akan datang berapa kali meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Inilah hukum daripada kewajiban-kewajiban puasa. Walaupun Allah mewajibkan, tapi Allah masih memberikan rukhsah keringanan kepada umat Nabi Muhammad ini karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk menghambakan diri, mengoptimalkan waktu dan tenaga kita serta harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan baik dan kita suci karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.